Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Gibran Rakabuming Raka telah menjabat selama 2 bulan sebagai Wakil Presiden Indonesia sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu. Meski belum lama menjabat, tapi Gibran sudah mendapat perhatian besar publik di tanah air. Misalnya di bulan Desember ini, terdapat 3 momen di mana Gibran sebagai Wapres mendapat kritikan besar dari publik. Gibran di mata publik diminta harus bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas kenegaraan yang diembannya. Sebagai wakil presiden dari negara besar seperti Indonesia ini, oleh publik Gibran harus meningkatkan kapasitas pengetahuannya. Dan yang paling menonjol disoroti dari Wapres Gibran adalah kemampuan komunikasinya. Inilah 3 momen Gibran mendapat sorotan ramai dari publik. Yang pertama adalah saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan sambutan di acara Puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam pidato Gibran di acara tersebut, warganet menyoroti cara sambutan Gibran Rakabuming yang dinilai terlalu menyontek teks. Tak hanya itu, dalam menit awal pidatonya pun Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali, terbanyak sejak tahun 1976. hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Harapannya ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman, produktif bagi penyandang disabilitas. Saya meyakini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian adalah potensi-potensi kuat untuk membawa Indonesia maju. Daya juangnya, kegigihannya, pantang menyerahnya, mentalitasnya paling juara. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali, terbanyak sejak 1976. Yang kedua, publik menyoroti Gibran Rakabuming saat hadir di kantor Kemenpora RI untuk memimpin rapat tentang desain besar olahraga nasional pada Rabu, 4 Desember 2024. Dalam video, Gibran nampak memberi sejumlah arahan untuk para menteri guna perbaikan sektor olahraga di Indonesia. Dalam rapat tersebut nampak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Tapi publik ramai menyoroti Gibran dalam memimpin rapat karena Gibran terlihat membaca poin-poin dalam rapat tersebut. Poin-poin yang disampaikan nampak terpampang dalam tablet yang berada di depan Gibran. Di X misalnya, akun @araitulaki menyamakan Gibran dengan Tukul Arwana ketika menjadi host di salah satu acara talk show. Gue jadi keinget komedian Tukul Arwana ketika jadi host dalam acara talk show. Si Tukul paham betul kapasitas diri, makanya selalu dan harus dipandu dengan laptop sebagai otak sang host. Tapi disitulah menariknya acara tersebut. LHA ini kembali ke laptop, tulis akun tersebut. Harus memiliki rencana kerja yang implementatif dan jelas. Olahraga rekreasi atau masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, industri olahraga atau wisata olahraga. Daerah untuk memetakan potensi dan kekuatan masing-masing. Ini penting untuk pengembangan wisata olahraga. Misalnya Dakar punya rally, Inggris punya bola. Ya, kita punya potensi besar. Lampung, surfing, Sultra, Papua, diving. Event lari dengan view indah, Bromo Marathon, Borobudur Run. Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat. Perlu penambahan fakultas olahraga. Ini perlu ada sport science, sport medicine, sport teknologi, dan lain-lain. Pasti. Yang ketiga,
Publik menyoroti Gibran yaitu terjadi pada saat sang wakil presiden melakukan pidato pada 13 Desember 2024 di Jakarta. Gibran berbicara di depan peserta acara Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama NU 2024 yang tepatnya digelar di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta. Peserta Fatayat NU pun sebenarnya memprotes karena penyebutan perempuan di organisasi itu bukanlah ibu-ibu, melainkan sahabat Fatayat. Gibran sempat kesulitan saat berpidato karena kesalahan penyebutan tersebut. Papua Tengah, Papua Pegunungan, ada yang dari luar negeri, tadi ada yang dari Turki, Mesir, ada juga daring. Luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Haduh, salah terus ya, sahabat ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU, ujarnya. Dan kekeliruan yang paling mendapat sorotan publik adalah penyebutan para, yang oleh Gibran menyebutkan para-para, yang seharusnya sekali saja. Karena kata para sudah menunjukkan jamak atau banyak, dan tak perlu penyebutan berulang. Yang saya hormati Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Waketum, dan juga Ibu Ketua Umum Fatayat NU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang Itulah 3 momen di mana Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan ramai dari publik tanah air. Meski menjabat sebagai wakil presiden Indonesia baru 2 bulan sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu, tapi publik menilai Gibran sebagai wapres harus meningkatkan kapasitasnya, khususnya public speaking, dan berbicara di depan forum-forum resmi. Dalam konteks ini, kritikan publik khususnya di media sosial yang ditujukan kepada Gibran adalah bentuk perhatian dan cinta masyarakat kepada sang wapres. Karena bagaimanapun Gibran saat ini berada di jabatan publik dan mengemban tugas-tugas negara, yang oleh karena apapun tindakannya, adalah mewakili rakyat Indonesia. Untuk itulah, mereka yang memberikan kritikan tak boleh dipandang sebagai sebentuk kebencian. Jabatan wakil presiden di negara besar seperti Indonesia bukanlah main-main. Sudah pasti, Gibran dalam hal ini akan terus disorot setiap saat oleh publik, baik tindakan maupun kata-katanya. Semoga kekeliruan dan kekurangan sang wapres yang disorot publik dapat menjadi motivasi dan jalan untuk meningkatkan kemampuan, khususnya soal komunikasi di depan publik.